Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pradana. Saya dari kelas 6 B Manajemen Malam. Saya akan menjawab soal UTS nomor 1, yaitu tentang pengadaan SDM. Pengadaan SDM adalah suatu proses atau penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan eduksi untuk mendapatkan karyawan yang lebih efektif dan efisien, membantu tercapainya perusahaan. Pentingnya pengadaan sumber daya manusia adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah yang penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan penempatan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Dapat kita simpulkan bahwa pengadaan SDM adalah suatu proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyak sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dan berbagai sumber sehingga karyawan dapat kualitas tertinggi yang terbaik. Penggunaan informasi analis pekerjaan, yaitu pertama, perekrutan dan seleksi. Analis pekerjaan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat karyawan yang diperlukan melaksanakan pekerjaannya. Kedua, kompensasi. Informasi analis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang seperti pendidikan, usia, pengalaman, dan lain-lain. Evaluasi jabatan, yaitu mengenai berat, ringan pekerjaan, besar atau kecilnya yang akan dihadapi dengan karyawan. Jadi ada juga penilaian presentasi pekerja, yaitu merupakan pembandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Latihan itu seperti diklat gitu. Jadi kayak jadi dia mau masuk kerja gitu kan, kita harus diklat gitu kan supaya memahami suatu perusahaan itu. Yang terus promosi atau pemindahan. Informasi analis pekerjaan yang akan digunakan untuk membantu menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan. Organisasi. Informasi jabatan yang diperoleh dari analis pekerjaan seringkali memberi petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki. Penyederhanaan pekerjaan, yaitu guna untuk menyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan, penempatan. Jadi misalnya kita ikut seleksi gitu, jadi suatu ikut seleksi dalam pekerjaan BUMN lah gitu. Jadi kita ikut seleksi di Medan. Jadi kita ikut seperti latihan, ujian itu, seleksi gitu, atau iyalah gitu. Jadi tiba nanti kita udah selesai, kita lolos, kita belum tahu penempatannya itu di mana. Bisa jadi kita di luar daerah gitu, kayak bisa di Jakarta, di Bandung itu. Terus peramalan dan perekrutan. Informasi analis pekerjaan digunakan untuk meramal dan merekrutkan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Orientasi. Informasi pekerjaan yang digunakan untuk orientasi bagi karyawan mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajiban, mengedukasi dan hal lainnya. Jadi menurut saya pengadaan suatu kinerja yaitu sangat ribet. Kenapa saya ribet? Karena kan zaman sekarang itu seleksi itu lebih berat dibandingkan dengan semalam gitu. Yang kemarin-kemarin seleksi kali ini sangatlah berat karena banyak ujian-ujian tertulis, ujian lisan, banyak sih. Jadi kalau dibilang pengadaan itu
penting dalam karyawan sangatlah berat. Karena jika kita ingin jabatan tertinggi, kita harus siap menghadapinya, siap bersaing dengan orang lain, siap mempromosikan diri kita sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari analisis jabatan, mengapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan, dan juga saya akan menjelaskan kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri. Yang pertama, definisi dari analisis jabatan itu sendiri. Analisis jabatan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga suatu pekerjaan, dengan kata lain yaitu mengidentifikasi suatu jabatan dari segi aktivitas tugasnya. Yang kedua, kenapa analisis jabatan itu penting dan sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi? Jawabannya yaitu karena analisis jabatan berkontribusi efektif untuk menilai kebutuhan pelatihan dari kinerja karyawan yang sekarang sedang menjabat. Proses analisis jabatan menjadi dasar untuk mendesain dan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan itu tersendiri. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan apa itu kegunaan dari analisis jabatan. Yang pertama, di sini sebagai dasar untuk merekrut seorang staf baru dengan seleksi ketat. Yang kedua, sebagai hal untuk mengevaluasi kinerja staf. Yang ketiga, untuk meninjau penilaian jabatan. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir di sini yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, yaitu mendesain kinerja agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Saya akan melanjuti soal nomor 3, yaitu definisi desain pekerjaan, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi desain pekerjaan. Definisi desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Dan adapun prinsip-prinsip desain pekerjaan. Yang pertama, semua pekerja secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusi terhadap pencapaian objektif seluruhnya. Yang kedua, teralokasi secara tepat dalam organisasi. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan dalam penyelesaiannya. Yang keempat, tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu atau tugas yang tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian objektif perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan pengguna teknologi yang ada. Yang keenam, beban pekerjaannya dapat diselesaikan pada jam kerja normal. Yang ketujuh, terintegrasi secara fisik dan sosial dengan pekerjaan dan staf lainnya. Yang ke-8, bebas dari diskriminasi maupun asumsi stereotip lainnya. Yang ke-9, aman atau safe secara fisik dan psikologis. Dan adapun teknik-teknik desain pekerjaan. Teknik-teknik desain pekerjaan itu ada dua, teknik desain individual dan teknik desain pekerjaan kelompok. Yang pertama yang akan saya jelaskan, teknik desain individual. Yang pertama, simplifikasi desain. Simplifikasi desain yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah pekerjaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Adapun teknik desain pekerjaan sekelompok, yang pertama teknik
tim kerja, yaitu tim kerja kelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua, kelompok kerja otonomi. Kelompok kerja otonomi yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, lingkaran-lingkaran mutu. Lingkaran-lingkaran mutu itu yaitu sekelompok karyawan dan penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang soalnya adalah jelaskan definisi menurut Pak Ali dan manfaat apa saja yang didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Nah, manfaat yang didapat oleh perusahaan jika memiliki perencanaan SDM yang baik, yang pertama adalah membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Kenapa? Karena perencanaan SDM yang tepat akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan dengan baik dengan personel dan produktivitas jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah menimbulkan sikap positif bagi karyawan. Nah, perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif bagi karyawan karena jenjang karir yang jelas, pelatihan teknik dan soft skills yang rutin berkesinambungan, serta sistem kompetensi atau intensif yang menarik membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Yang ketiga itu meningkatkan kompetensi karyawan. SDM yang kompeten akan didapat dengan perencanaan yang terarah. Hanya karyawan yang kinerjanya bagus yang akan terus mendorong kemajuan perusahaan. Karyawan yang tidak mau berkembang otomatis akan mendesak oleh sistem. Nah, yang keempat adalah memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling unggul. Nah, perencanaan SDM yang baik akan membuat persaingan kita tuh semakin ketat dan posisi kita tuh akan diperkuat oleh perencanaan SDM yang baik tersebut. Maka dari itu setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi perusahaan melalui perencanaan SDM. Nah, untuk perencanaan SDM menurut para ahli, saya ambil dari Robert L. Mathis dan Johan H. Jackson 2001. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Terima kasih untuk jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidil Afansi Monsong, NPM 1805160599. Saya dari kelas 6B Manajemen Malam semester 6. Di sini saya ingin menjawab soal UTS nomor 5, yaitu sebutkan definisi analisis kebutuhan SDM, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, dan jelaskan teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM. Kebutuhan atau permintaan akan SDM oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia. Ini bukan sekedar kuantitas saja, tetapi juga soal kualitas. Lalu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan ada dua. Pertama, faktor eksternal. Kondisi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kondisi perekonomian makro. Yang kedua, hukum politik dan sosial. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, persaingan usaha. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, pembiayaan SDM. Lalu yang kedua, keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Yang ketiga, persediaan karyawan. Yang keempat, karyawan yang akan pensiun. Lalu yang kelima, kematian dan sebagainya. Lalu jelaskan teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendekatan jangka pendek. Teknik perkiraan jangka pendek akan kebutuhan SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan dan akan anggaran dan beban kerja serta analisis struktur perusahaan. Yang kedua, pendekatan jangka panjang. Teknik perkiraan jangka panjang terdiri atas analisis permintaan unit dan permintaan keorganisasian. Mungkin itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.